pendidikan karena kita ingin mengembalikan honor ini ke masing-masing satuan pendidikan. Kita tidak ingin terulang kembali kasus tahun 2023 di mana setelah kita berhitung kita mengalami defisit anggaran. Karena itulah maka kami hanya bisa mengakomodir untuk sekolah-sekolah yang bos regulernya di 50 juta ke bawah. Kemudian juga sekolah-sekolah SATAP yang terpencil. Kemudian TK negeri kita. Itu yang bisa kita akomodir. Pun juga Bapak Sekda bahwa di dalam ketentuan honor yang diputuskan oleh pemerintah daerah itu, idealnya untuk mendapatkan honor sesuai ketetapan yang ditetapkan oleh daerah itu adalah rasio pembelajaran yang diampu oleh setiap guru itu adalah 1/12 jam mata pelajaran. Itu rasio ideal minimal. Oleh karena itulah maka ada beberapa keputusan kebijakan yang kita ambil terkait dengan jumlah guru yang berlebih di beberapa satuan pendidikan yang bos regulernya di bawah 50 juta, kemudian di beberapa SATAP. Kita sebut saja SATAP-SATAP yang di Lombok Timur. Taruhlah misalnya Mulok itu hanya 6 jam sepekan. Nah, lalu kemudian 6 jam itu 2 jam kelas 1, 2 jam kelas 2, 2 jam kelas 3. Nah, setelah kami coba cek, ternyata gurunya 3 orang. Padahal yang bisa mengampu untuk 6 pelajaran itu 1 orang guru sudah cukup. Tuh, maka kurang itu. Kurang. Hanya 6 jam. 3 orang. Karena itu kami tidak bisa mengakomodir ketiga orang guru yang hanya 2 jam. Kami hanya ambil 1 orang yang mewakili untuk 3 orang itu. Kalau kembali kepada rasio sebetulnya belum layak. Tapi itu kebijakan yang paling ideal lah. Nah, siapapun nanti, walaupun nanti dituangkan dalam SK itu dibuatkan dari PBD, tetap kami munculkan 1 orang yang mewakili untuk dapatkan honor dari PBD. Nah, kemudian sebetulnya Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa sudah mengestimasi tentang GTT yang akan diberikan honor dari bos reguler. Karena itu beberapa pertanyaan kemarin kami sudah rapat dan KKS, silahkan saja Bapak Ibu guru sudah tahu siapa GTT-nya. Dan kami ingin pastikan seluruh sekolah yang bos regulernya di atas 50 juta tidak akan pernah kami tuangkan bahwa SK GTT-nya akan diakomodir di APBD. Silakan Bapak Ibu sudah saya ingatkan di awal penyusunan atas itu untuk merencanakan anggaran minimal 30%. Dan rata-rata di atas itu Bapak Sekda yang direncanakan di atas Bapak Ibu kepala sekolah kita. Karena itulah maka sembari menunggu SK sedang berproses, mudah-mudahan dalam pekan ini bisa ditandatangani oleh Pak Sekda, Pak Bupati, maka insya Allah akan kami segera proses petikan dari SK GTT ini. Tetapi sesungguhnya sudah dimaklumi oleh seluruh kepala sekolah, karena kemarin kami sudah rapat dengan semua kepala sekolah se-Lombok Timur, terutama sini negeri. Begitu juga dengan rekan-rekan di PTD, kami juga sudah permaklumkan. Nah, perlu kami sampaikan Pak Sekda, sesuai keputusan Pak Bupati yang turunan dari keputusan peraturan pemerintah terkait dengan GTT yang boleh untuk diperpanjang. Kami fokus terhadap apa yang menjadi edaran Pak Sekda terkait dengan perpanjangan SK untuk GTT. Tetap kita akan mengacu kepada aturan itu bahwa GTT yang akan kita perpanjang adalah yang sudah masuk database. Adapun yang usianya 6 bulan, 7 bulan, kami belum bisa naikkan ke Bupati. Karena itu nanti kami pending dulu. Nanti bagaimana pimpinan memiliki kebijakan kami akan tunggu. Yang jelas tidak bisa kita lanjutkan dulu SK GTT maupun PTT yang masa usia SK-nya di bawah 6 bulan.
Nah itu sementara laporan dari kami Pak Sekda. Selanjutnya berkenan Pak Sekda memberikan arahan kepada kami dan selanjutnya nanti dari BKPSDM terkait masalah formasi yang ini adalah kewenangan dari BKPSDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Pak Kepala BKPSDM dan Pak Kabid. Yang saya hormati Pak Kadis Pendidikan, Pak Kaban BPKD dan Pak Asisten 1 yang saya hormati, dan Pak Sekretaris Pakesbang Poldagri, dan Bapak Ibu, adik-adik, para guru yang saya hormati dan saya hormati juga dari perwakilan PGRI. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan permintaan Bapak Ibu tenaga honor dari khususnya guru, maka sesuai dengan disposisi Pak Bupati, pada pagi hari ini kita berdiskusi. Artinya pada posisi berdiskusi, kami dari pemerintah di kabupaten memberikan informasi-informasi berkenaan dengan apa yang dipertanyakan oleh teman-teman. Tentu sesuai dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terkait khusus ini kan, kalau menurut informasi Pak Kadis Pendidikan berkenaan dengan honor sudah beliau berikan penjelasan. Kemudian terkait dengan SK juga insya Allah dalam waktu dekat tadi beliau sudah sampaikan. Terkait dengan formasi, Bapak dan Ibu, pada saat ini kami menceritakan kronologisnya dulu. Pada saat kami berdiskusi rapat dengan Pak Kaban BKPSDM di ruangannya Pak Bupati, kemudian ada Kaban PLH Kaban BPKAD yang dapurnya uang, dan saya bersama Pak Bupati, kemudian dan ada Pak Kabid. Pada saat itu kita berdiskusi seperti apa sih tenaga non-ASN kita yang kita akan usulkan, baik di formasi P3K maupun formasi CPNS. Bagi kami yang biasa berpikir sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, ya karena saya kan di BPKAD definitifnya nih, di dapurnya KPR Lombok Timur. Bagi kami, karena ini diserahkan ke pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, maka kami menghitung dulu seberapa banyak sih guru-guru kita, pegawai kita di Lombok Timur yang akan pensiun di 2024. Gitu nih logika berpikirnya dulu supaya sama pemahaman kita. Kami menghitung kemudian sekitar 570-an sesuai dengan informasinya Pak Kepala BKPSDM, ya walaupun kurang lebihnya sedikit lah. Kami ingatan saya sekitar 570-an. Dan kami hitung dia rata-rata gajinya 5 juta maksimal sudah. Kita hitung gajinya 5 juta kali 13 bulan
ketemu angka hanya 37 miliar 50 juta. Kemudian ya di rapat itu saya membagi berapa sih gaji P3K satu bulan. Ya rata-rata kalau yang maksimal punya anak kawin 3.700.000. Kalau 37 miliar 50 itu dibagi 3.700.000, kemudian dibagi 13 bulan, yang bisa kita angkat itu hanya 770. Ya Pak Kabarnya, saya sampaikan ke beliau hanya 770 Pak Kabar. Ya maksimal kita toleransi 800. Itu kami bilang toleransinya hanya 800. Ya kalau enggak, ya enggak bisa kita bayar gaji pegawai yang ke-13. Sehingga, tetapi Pak Kaban bilang, wah enggak bisa ini. Ini perjuangan terus terang Pak Kepala BKPSDM, termasuk beliau yang getol dan Pak Kadis Pendidikan. Ya nggak bisa begitu. Kalau hanya 770 atau 800 terlalu sedikit. Kita mencermati kemudian provinsi, kabupaten, kota yang lain. Ya provinsi tidak besar-besar amat lah, hanya berapa ratus. Tetapi ada salah satu kabupaten yang tahun kemarin ya masukkan sebahagian lah, tidak apa-apa kan kita pada posisi diskusi sejauh itu. Beliau kemudian, wah tidak bisa ini Pak Bupati, katanya beliau ini berargumentasi. Kami kan orang keuangan tentu berdasarkan angka-angka yang ada. Beliau bilang nggak bisa. Ini walaupun kalau hanya 800 Lombok Timur pasti ribut. Katanya Pak Kadis Pendidikan sama Kepala BKPSDM pasti ribut. Kenapa? Dasar berpikirnya beliau, Lombok Timur ini lebih luas dibanding dengan Lombok Tengah. Ini saya perperan terus terangnya. Ada ini kita puasa. Ya. Kalau informasi yang kita berikan kepada adik-adik ini tidak sesuai dengan kenyataan, kurang puasanya. Itulah dengan kepuasan kita menghindari kebohongan yang menyebabkan puasa kita kurang. Benar. Itu suasana kebatinan pada saat diskusi dengan kedua beliau ini. Betul. Ya karena ada kabupaten yang menembus angka 1000-an, ya sudah. Supaya jangan kita berpersoalan dengan adik-adik ini, kita di luar kemampuan kita juga sudahlah. Nanti sambil kita memperjuangkan dengan seperti apa nanti APBD 2025. Akhirnya ketemulah pada angka 1.600 Bapak Ibu adik-adik. 1.600 itu jika kita kalikan 3.700.000 kali 13 bulan, ketemu angka 71 miliar 40 juta. Kan selisihnya berarti 33 miliar 900-an, hampir 34 miliar lah. Selisih antara yang pensiun dengan yang kita mau angkat gitu. Ada selisih 34 miliar. Berarti jika pemerintah pusat tidak memberikan pendanaan khusus, akan ada program kegiatan
yang sama di 2024 ini kita akan kurangi sebesar 34 miliaran. Itu sampai di situ diskusi kita dengan Pak Kaban. Makanya saya bilang ini Pak Kaban dan Pak Kadin memang sangat getol memperjuangkan ini karena beliau tahu persis bagaimana suasana kebatinan di lapangan. Kalau saya sih dari sisi kemampuan dan terus terang Lombok Timur ya UPD kita ini kan hanya dapatkan anggaran sangat terbatas karena ini saya gambarkan APBD Lombok Timur di 2024 ini belanja pegawai kita sudah nembus angka 40,05%. Sesuai regulasi semestinya hanya 25%. 40,05% itu Bapak dan Ibu nembus angka 1.410 miliar di luar ambang batas belanja pegawai sesungguhnya. Nah ini yang disebut oleh orang lebih besar belanja pegawai dibanding dengan program kegiatan. Nah, kalau belanja modal kita hanya 400-an, itu pun sumber terbesarnya lebih banyak dari dana DAP dan DBH. Itu sumbernya. Oleh karena itu diusulkanlah 1.600 oleh Kementerian Menpan RB, kemudian pada tanggal 13, saya buka dulu suratnya ini. Kebetulan saya mewakili Pak Bupati menerima formasi itu dan Pak Kaban KPSDM diwakili oleh Sekbannya. Ini pada tanggal 13 Maret 2024. Nah, di surat ini perihalnya persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkup pemerintah Lombok Timur tahun 2024. Di situ ditegaskan di surat ini Bapak dan Ibu, ya silakan pemerintah Lombok Timur sudah disetujui formasi 1.600 itu dengan rincian-rincian. Ya tentu Menpan RB juga tidak serta-merta menyetujui dan pasti ada data-data yang ada di Menpan RB. Nah di lampiran kemudian lampiran surat Menpan RB itu ini untuk CPNS hanya 100 orang. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, sesungguhnya kita sudah lama sudah berapa tahun kita tidak mengangkat CPNS yang cukup gitu. Tetapi karena pertimbangan Pak Kaban dan Pak Bupati, karena masih banyak formasi P3K, ya sudah dominan P3K 1.500 untuk P3K. Ya tentu kemudian mempertimbangkan tahun-tahun sebelumnya seberapa besar teman-teman di guru, kemudian seberapa besar yang ada di kesehatan, berapa besar di tenaga teknis, kemudian dengan jumlah P3K tenaga honor kita yang di masing-masing bidang itu, kemudian Menpan RB menyetujui masing-masing formasi guru 500, kesehatan 500, dan tenaga teknis 500. Ini kalau mau jujur ini ya Bapak Ibu guru,
teman-teman di Pol PP wilayahnya Pak Kaban ini juga termasuk di perhubungan, damkar, kemudian di BPBD, ya di OPD teknis lainnya. Nah itu yang mempertimbangkan kemudian baik pemerintah daerah dan Menpan RB membagi formasi itu seperti itu. Ya sekarang posisinya tinggal persaingan di antara internal kita. Kalau boleh kami cerita zaman kami dulu dengan Pak Kepala BKPSDM dan Pak Kadis pendidikan ini, kami daftar 1000, yang diterima hanya 5. Nah, kalau sekarang ini kan P3K lumayan lah. Kalau kami dulu 1000 daftar, 5 yang diterima. Tetapi tidak menyurutkan motivasi masing-masing di antara kita, saya kira Bapak dan Ibu. Insya Allah yakinlah perjuangan pemerintah daerah sebenarnya maksimal, dan kita ingin kalau boleh seluruhnya. Kalau kemampuan kita, bagaimana kita mau mengangkat seluruhnya jika kita tidak mampu bayar? Kan di situ rata-rata pembenahan ini pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan keuangan negara kita semakin hari semakin baik. Kelihatan dia Bapak dan Ibu, kita 2 tahun ada COVID, tidak ada pergerakan. Begitu selesai ya mulailah tahun kemarin, tahun 2022 sedikit ada perbaikan. Di 2023 semakin baik keuangan negara ini. Di 2025 mudah-mudahan kan janji pemerintah memang untuk menuntaskan, tetapi dia tidak bisa simsalabim karena ada dampak. Kalau dia kita angkat kemudian tanpa ada risiko pembayaran sih pira monetimina SK kan. Jika itu, tetapi kan perlu juga pemerintah melihat kemampuan keuangan daerah, sehingga ada surat pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh masing-masing kepala daerah. Setiap daerah siap untuk membayar gajinya. Nah, tentu dari APBD kita tidak ada gambaran masih akan ada penambahan, karena di surat pernyataan itu hanya menyatakan pemerintah daerah siap akan membayar. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya kira formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah pada posisi 1.600 itu dari pandangan kacamata kemampuan keuangan daerah, sepanjang atau sependek yang kami mengawal daerah ini sudah sangat maksimal. Saya sudah gambarkan tadi, kalau yang pensiun hanya gajinya berkurang 37 miliar, tetapi ini harus kita siapkan 71 miliar. Nah oleh karena itu saya kira dalam suasana Ramadan, puasa Ramadan, kita berhusnuzan. Nah, tadi saya bilang kami tidak membuat cerita-cerita, tetapi ini kenyataannya, dan nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Kepala BKPSDM dan Pak Kadis. Suasana diskusikan terhadap, ya tentu kami dari dulu diajarkan oleh pimpinan bagaimana adik-adik ini diperjuangkan. Dulu sebelum ada P3K yang besar-besaran, kita kok Lombok Timur melalui perwakilannya adik-adik ini datang ke Menpan RB, diskusi di sana, dan alhamdulillah berapa tahun terakhir ini kan sudah lumayan
pemerintah mengakomodir aspirasi-aspirasi pemerintah daerah dan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kembali kami tegaskan, formasi ini sudah mendapatkan izin prinsip dari Menpan RB dengan formasi-formasi yang saya sebutkan tadi itu. Dan berikanlah kami ruang dan waktu untuk mendiskusikannya, untuk segera kita laksanakan. Kalau kita masih ribut diskusi, waktu kita tersita, bisa jadi ini terlambat karena ini kan 4 tahapan. Oleh Menpan RB kemarin menyampaikan, silakan pemerintah daerah laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan. Dan alhamdulillah juga saya kira posisi sekarang ini kan tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua yang lulus sudah bisa melihat dirinya, begitu selesai bisa lihat langsung di layar lebar siapa punya grade yang lebih tinggi. Tidak ada seperti informasi yang berseliweran di lapangan, ada ordal, ada titipan, ada orang dalam, tidak ada. Saya sendiri, istri saya tidak dapat, dan bisa menjadi P3K. Lamun bau dibelai, kan? Tetapi dengan sistem sekarang ini, alhamdulillah, keterbukaan sudah, tidak usah kita saling curigai. Setiap pemerintah daerah prinsipnya memperjuangkan daerahnya, seluruh-luruhnya. Tetapi kembali kemampuan keuangan daerah, Bapak dan Ibu. Insya Allah mudah-mudahan ekonomi negara kita lebih baik, sehingga kemampuan keuangan negara dan daerah kita semakin baik, dan harapan-harapan Bapak dan Ibu termasuk kita di pemerintah daerah yang mengawal barang ini bisa tuntas lebih cepat. Saya kira itu. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Selanjutnya, sebelum kita buka ruang diskusi, kita dengarkan dulu. Saya kira Pak Kaban menyampaikan sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Sekda. Nah, selanjutnya kami akan berikan waktu rekan-rekan termin pertama untuk memberikan pertanyaan 3 orang saja dulu. Pertama, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Sekda yang kita sama-sama hormati, yang kita sama-sama hormati pula Bapak Kepala BKPSDM, Bapak Kepala Dinas Dikbud, dan Bapak Kabid Data dari BKPSDM beserta Ketua PGRI yang sama-sama kita hormati pula. Alhamdulillah, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas diterimanya audiens atau diskusi kita pada hari ini. Dan alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan mewakili rekan-rekan di bawah. Mohon izin Bapak Sekda, Bapak Kaban, dan Bapak Kepala Dinas, kami sejatinya mengadakan audiens ini untuk memastikan, karena rekan-rekan kami yang sekian ribu orang tergabung dalam 3 grup WhatsApp itu sangat ribut Pak Sekda untuk hal ini, karena mengetahui jumlah mereka jauh lebih banyak daripada formasi yang akan dibuka oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Dan alhamdulillah dari tahun 2022 kemarin dibuka sekitar 2000 lebih, dan kemarin 440 yang terakomodir 435, dan sekarang menurut informasi yang tadi Bapak Sekda jelaskan ada 500 formasi. Kami berterima kasih sekali atas bagaimana perjuangan pemerintah daerah sebenarnya dalam hal ini, karena di tahapan atau di tingkatan kami di honorer ada namanya P1, P2, dan P3. Dan alhamdulillah dari rekan-rekan P1 menitipkan salam, sangat berterima kasih sekali karena mereka sudah habis, dan P2 atau X kategori 2 di golongan guru sudah habis tahun ini, tahun 2023. Tetapi sekarang untuk prioritas 3 ini kita masih di dalam data kami sekitar 2.530 sekian. Nah ini karena kemarin mohon izin Pak Sekda ketika tes P3K tahun 2023 kemarin itu kami sebenarnya mengharapkan sejumlah prioritas 3, tetapi tiba-tiba pendaftar atau yang ikut tes sekitar 3.400. Nah ini yang rekan-rekan bingungkan, dari mana datangnya 3.400 pendaftar ini. Sementara di dalam pendaftaran itu kami mengupload SK yang dimana di sana di dalam Juknis Juklat di Kemenpan RB itu di diktum kelima kalau tidak salah di sana menyatakan yang ikut tes dalam P3K 2023 ini adalah rekan-rekan yang sudah mempunyai masa kerja di atas 3 tahun atau 3 tahun ke atas di sekolah negeri. Itu kalimat di sana. Tetapi banyak juga kemarin yang baru 1 tahun, belum genap 1 tahun itu juga ikut mendaftar. Nah ini yang perlu dipastikan oleh rekan-rekan juga. Nah yang kedua, masalah formasi. Mohon izin sebagai ketua forum kami mengadakan audiens ini untuk bagaimana menenangkan rekan-rekan di bawah. Karena apa? Kami mengadakan audiens ini agar rekan-rekan di bawah ini, karena dalam 1 bulan terakhir ini mendesak kami untuk turun jalan, tetapi itu kami tidak pernah mau untuk hal itu. Pak Sekda mohon izin, karena kita juga seorang guru, kita juga harus menjaga marwah kita sebagai guru, karena kalau teriak-teriak di lapangan mungkin itu tidak akan maksimal kami pikirkan. Nah oleh karena itu kami memilih jalan audiens atau diskusi ini. Karena beberapa kali kami dari pengurus juga menghadap ke Pak PJ Bupati pada beberapa bulan kemarin. Yang kedua, izin untuk formasi pada tahun ini yang dibingungkan sama rekan-rekan Pak Sekda, mohon izin informasi dari pusat, karena di bulan Februari kemarin kami juga ada Zoom sama Sis Dirjen GTK Kemendikbud, dan 2023 kemarin juga yang sempat ke Jakarta bertemu dengan Dirjen GTK dan beberapa perwakilan dari Kemenpan RB untuk membicarakan ini, dan alhamdulillah kalau itu yang kedua kami sudah clearkan dan dikabulkan oleh pemerintah pusat. Tetapi yang dibingungkan oleh rekan-rekan ini adalah begitu banyak kontroversi narasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara Kemenpan RB Bilahari juga menyatakan ketika di Zoom meeting juga bersama Sisdirjen GTK beberapa minggu kemarin, kami diminta untuk mendatangi pemerintah daerah masing-masing agar memaksimalkan formasi yang dibuka sekitar 2 juta ya, 2,3 juta. Nah ini untuk memaksimalkan itu, karena menurut bahasanya mereka di sana ini banyak formasi yang mubazir katanya. Nah oleh karena itu memang dasarnya kami untuk mengadakan audiens ini juga, tetapi dengan penjelasan Bapak Sekda yang tadi, alhamdulillah ya, karena kemampuan daerah itu yang kami tangkap.
karena kalau mengingat kemampuan daerah ini saja, ya mungkin mustahil juga dibukakan lebih banyak gitu. Tetapi dari mana sih penggajian dari P3K ini sebenarnya, sehingga kenapa kemampuan daerah saja yang harus menjadi juru kunci untuk pembukaan ini P3K ini gitu. Karena menurut informasi yang kami dapatkan itu kan dari dana anggaran khusus atau DAU dari pusat untuk gaji pokoknya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini masalah undang-undang non ASN yang kemarin yang terbit di tahun 2023, bahwa tanggal 31 Desember 2024 itu semua tenaga honorer harus diselesaikan. Nah, bentuk apa sih penyelesaian yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah ini? Kemungkinan kami mendapatkan informasi ini agar kita juga mengerti dengan bahasa yang ada di dalam undang-undang tersebut. Nah, penataan seperti apa? Karena kemarin di kanal YouTube-nya Menpan RP juga rekan-rekan menonton. Ada namanya P3K full time dan ada namanya P3K part time. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud dengan full time dan part time ini? Karena kalau dilihat dari informasi atau yang disampaikan oleh Kemenpan RP itu, tahun 2024 ini semuanya akan diakomodir. Nah, itu yang kami tangkap dari pembahasannya beliau. Itu saja, mungkin mohon izin, mungkin nanti dari rekan-rekan masih ada lagi yang akan menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira dijawab dulu ya, biar clear satu. Mungkin Pak Kaban mungkin berikan penjelasan terkait beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Yang pertama masalah gaji P3K dari mana, kemudian bentuk penyelesaian tahun 2004 seperti apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan dari pemerintah daerah, para peserta dari GTK yang saya banggakan, terima kasih. Setelah kita pada pagi hari ini, saya sudah tiba di sini tadi jam 9:10. Undangan jam 9. Kalau nggak datang sampai dengan jam 9:30 saya tinggalkan. Karena guru itu kalau telat muridnya ribut. Tapi kalau kami telat kami tidak ada ribut. Ini Bapak Ibu guru sudah di guru atau enggak? Saya adalah guru. Lebih banyak mahasiswa saya yang jadi guru sekarang. Ya, terima kasih. Untuk dimaklumi oleh rekan-rekan guru, ABK kita di Lombok Timur analisis beban kerja. Kebutuhan guru itu sebanyak 9.507 orang. Ini harus dipahami dulu, sehingga nanti kita tidak ribut terus. Bagaimanapun kita turun di jalan dari pagi sampai pagi lagi, tapi kebutuhan guru kita hanya 9.507 orang. Kalau sudah ada, maka sudah penuh sekolah kita. Sekarang ada besarnya ada sekolah berapa yang ada. Dan setiap tahun Hamzah Wadi keluarkan guru 2 kali setahun. Belum lagi kampus saya UNW 3 kali setahun. Belum lagi kampus kami, saya Pasir Bedah dan Pasir Buat Pungeram 4 kali setahun. Keluarkan guru. Jadi berapa guru yang lahir setiap tahun? Dan semua itu ingin mendapat SK honorer. Kenapa mereka ingin dapat? Karena mereka ingin masuk Dapodik. Karena masuk Dapodik, waktu itu tidak bisa ikut P3K atau regulasi sekarang. Inilah kondisi-kondisi di daerah kita, negara kita, membuat kita menjadi bingung. Ada keberatan sudah menjadi guru honorer di sekolah A. Mulai hanya 6 jam, 3 orang gurunya. Lucu nggak? Tapi dengan masuk 3 orang itu, masalah Dapodiknya. Karena sistemnya terima, masalah juga.
Padahal seorang guru itu baru terhitung 24 jam mengajar. Kalau itu mulok, maka dia harus mengajar di 6 sekolah. 4 sekolah ya? 4 sekolah. Baru sah dia menjadi seorang guru untuk dapat sertifikasi. Ini harus dipahami dulu. Oleh karena itu sekarang, jangan masuk sekolah guru. Masuklah sekolah yang non-guru. Supaya Anda bisa menjadi pengusaha ikan apa. Ya, ini soal kita. Nah sekarang ini perlu dulu. Jadi kebutuhan guru kita di Lombok Timur, SD, SMP, dan TK sebanyak 9.507 orang. Berapa yang ada sekarang? Saat ini PNS kita sebanyak 4.444 orang. Yang P3K yang sudah dapat SK sudah mengajar ini sebanyak 3.003 orang. Yang akan mendapatkan pada tahun ini formasi 2023 sebanyak 435 orang. Insya Allah nanti mungkin setelah lebaran akan dapat. Sehingga total ASN kita, PNS dan P3K dalam profesi guru sebanyak 7.882 orang. Tinggal sekarang berapa kekurangan kita? Kita hanya butuh guru tinggal 1.625 orang. Jadi kebutuhan kita sekarang guru tinggal 1.625 orang. Kalau ini sudah kita miliki 1625, maka berapapun yang banyak honor harus berhenti. Bagaimana kalau berhenti aja? Nggak tahu kita, tapi harus berhenti. Kenapa berhenti? Mengajar apa? Kalau sudah penuh sekolah kita dan kebutuhan guru. Selanjutnya sekarang sudah dengan punya proses kita tadi, memang saya mau supaya habis tahun ini, sesuai dengan kebutuhan itu. Bagaimana supaya kita mengadakan guru tahun ini sebanyak 1.625 orang? Tapi dijelaskan tadi, maunya kita zero growth, tidak ada pertumbuhan yang nol. Oleh karena itu kita mengangkat sebanyak pensiun. Berapa pensiun tahun ini? Tahun 2024 ini pensiun sebanyak 504 orang. 504 orang. Tetapi kenapa menjadi 74? Karena pengalaman tahun lalu yang dipensiunkan, ada dipensiunkan ini 70 orang. Karena dipensiunkan oleh Allah meninggal dunia. Pensiunkan dirinya, dia nakal, kami berhentikan. Sebanyak 74 orang tahun 2023. Sehingga diambillah itu oleh Pak Sirida, sehingga kita total pensiun diperkirakan tahun ini sebanyak 574 orang. Sehingga berdasarkan itu kita hanya bisa mengangkat sebanyak 700 sekian dan 800 lah. Nah itu kalau berdasarkan zero growth itu. Nah tetapi karena ada Lombok Tengah ngambilnya banyak, kita bandingkan ke sana. Sehingga saya bahkan saya mau seminta 2.500 supaya selesai kita ini Pak Sirida, Pak PJ. Dan lagi kan ngurus dulu. Bosan lo kita audiensi terus ini kan? Iya. Di DPR audiensi berkali-kali audiensi kita. Ini aja kan, kalau udah selesai kan selesai dia. Nah, tapi bagaimana caranya? Hanya guru yang mau, itu kalau mati yang sakit di mana? Itu persoalan kita. Nah, jadi ini, sekarang kita mendapat formasi sebanyak itu, sebanyak 1.600 dengan komparasi pembagian 1.500 untuk P3K dan 100 orang untuk CPNS. Nah, CPNS ini khusus diarahkan kepada nakes dan jenis lain. Kenapa? Karena Kemendikbud itu mengarahkan kita untuk formasi 2024 ini untuk guru dikhususkan supaya P3K. Tetapi untuk dimaklumi oleh Kemendikbud, 500 teknis itu insya Allah nanti akan diarahkan sebagian ke sepertiganya ke sekolah. Untuk apa sekolah itu? Untuk sekarang ada formasi namanya pelaksana, yaitu administrasi perkantoran. Itulah dia operator. Itu juga penjaga sekolah bisa datang ke sana. Nah, Pak sekarang Ibu sudah bersurat ke PJ Bupati minta 216 orang. Nomor kebutuhannya.
untuk tahun 2024 dimintakan operator sekolah itu sebanyak 216 orang. PJ sudah bilang pertimbangkan. Tinggal bagaimana mendatangkannya ke saya nih. Sekarang Mas Denput mau apa dulu saya rumah kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah itu artinya saya nanti banyak juga dapatnya ini di Kebun nanti sampai 500 guru juga tenaga teknis. Nah itu ya itu persoalan kita. Nah sekarang ini bagaimana P1, P2 itu sekarang tidak ada lagi setelah itu. Tidak ada P3, P4, P6 tidak ada. Sudah selesai P1, P2. Jadi kami tidak menunggu aturan lagi bagaimana proses rekrutmen yang tahun 2024. Tapi yang pasti P3K itu memang harus dia sudah mengabdi. Dia terdata di tahun 2022 pada saat kita pendataan tenaga non ASN. Kalau ada yang masuk tidak terdata, itu persoalan. Anda bisa komplain ke kami, bagaimana kebutuhannya kita bisa perbaiki. Nah, terus yang selanjutnya, sedangkan kalau CPNS itu informasi terbuka. Kalau Anda yang sudah terdata mau PNS silakan, tidak ada masalah. Tapi tidak berguna SK pengabdian itu. Ya, jadi CPNS itu informasi terbuka. Bukan itu yang mau. Sudah P3K sekarang mau ikut CPNS silakan. Tapi silakan Anda mengundurkan diri dari P3K-nya. Nanti kalau nggak dapat rugi sendiri. Masa ruginya singkongnya di depan matanya dibuat, nunggu ruginya masih di Jakarta sana, yang benar saja dong. Nah itu mungkin yang perlu saya sampaikan ini. Nah untuk honor digaji dari mana? Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Sekda. Dari mana? Memang dari Daud, tapi Daud bolong-bolongan. Bolong-bolongan sekian triliun untuk timur. Berapa diarahkan untuk persiapan gaji P3K? Itu persoalannya. Kalau digunakan untuk mengangkat P3K saja, nanti tidak ada kegiatan pembangunan. Kita akan menggaji pengangguran jadinya. Nah, juga aturan pemerintah APBD itu maksimal 10% untuk gaji pegawai. Oleh dari itu, masalah kita di daerah. Nah, itu persoalan-persoalan yang kita hadapi dari bisa teknis tapi juga yang berhasil. Jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Karena P3K full time, part time itu nanti masih ada peraturan pemerintahnya. Tidak perlu kita bahas, dan masih hanya di undang-undang ada begitu, tapi belum turun peraturan pemerintah tentang teknis pelaksanaannya. Jadi sekarang kita bicarakan untuk 1.500 ini untuk yang full time dan pembagian 500 guru, 500 nakes, 500 teknis lainnya. Dan selain itu insya Allah mungkin 200-an akan ke itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaban, rekan-rekan semua. Saya kira sudah jelas ya. Jadi apa yang dihajatkan oleh rekan-rekan itu sudah jelas. Sebaiknya kita tunggu saja juknis ini sebagai dasar untuk pendaftaran yang akan datang. Saya kira itu Pak Sekda ya, kan sudah jelas masalah-masalah yang sangat krusial ditanyakan oleh Ketua tadi. Oke, ya, kalau silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada banyak Bapak dan terima kasih kepada Pak Bambang, Pak Kadis dan PGRI. Yang saya pertanyakan di sini tadi Pak Bambang bilang sesuai anjak bersama, tapi kami di sini sempat mendownload langsung dari Kemenpan RI. Total data keseluruhan Indonesia ada di sana dan ada per kabupaten. Nah, kami download yang per kabupaten itu di sana sangat berbeda selisih ya anjak ABK dengan yang Bapak bahasakan tadi. Di sana kalau dari yang di Kemenpan RD yang sudah ada itu ABK yang ASN ABK-nya itu 9.593. Nah, di sana ASN itu 6.076, ASN swasta sebanyak 53. Total ASN itu 6.129. Dan terdata non ASN yang di Oktober 2022 yang masuk pendataan non ASN itu sebanyak 3.428. Nah, kurangnya ASN itu sebanyak 3.424. Ini kami agak
bingungan sekali dari yang Bapak bahasakan dengan yang kami terima. Mohon maaf sebelumnya. Dan di sana kalau memang benar dari dahulu itu juga Bapak, kenapa di tahun 2022 diangkatnya itu sebanyak 2045, sedangkan di 2023 dan di 2024 ini sangat minim dengan sesuai anjak ABK. Apa bedanya antara 2022, 2023 dan 2024? Nah, kebutuhan honorer ini kan sudah sesuai dengan regulasi yang ada di masing-masing sekolah. Karena masih banyak kekurangan di masing-masing sekolah. Nah, di sana juga di 2024 itu kan banyak ASN P3K yang dari swasta bisa masuk. Kenapa yang dari negeri itu? Kenapa harus swasta aja yang ikut? Mungkin beda-beda kebijakan, Pak. Tapi kan ini kita hanya beraudiensi dan menyampaikan apa yang menjadi undang-undang dari semua rekan-rekan yang di 21 kecamatan. Kalau berdasarkan anjak daunya, kan sudah banyak sekali di 2024 itu yang diangkat. Lalu dau yang sekarang 2023, 2024 sangat minim. Itu sih yang jadi pokok inti permasalahan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Langsung saja diberikan klarifikasi Pak Bapak. Terima kasih. Ini kan data yang ada di kantor kami. Kalau dari Jumlah terdapat di mana kami tidak paham itu. Sederhana saja kalau ABK dulu, SD itu kita butuh 9 guru. Dari mana 9 itu? 6 guru kelasnya, 1 guru olahraganya, 1 guru agamanya, 1 guru kepala sekolah. Tinggal dihitung berapa SD kita kali 9 itulah. Kalau 600 SD kita, maka kita hanya butuh guru 5.400. Berapa SD sekarang? Saat sejak disertasi dinas pendidikan tahun 2009, SD itu hanya 635. Nah itu. Nah, sekarang berapa SMP kita? SMP itu kan 1 prodi itu 24 jam. Kalau masalah 18 masih kurang itu. Jadi harus dari jam 6 lagi. Sederhana. Sederhana kalau menghitung ABK untuk sekolah. Nah, itu. Ini apa namanya yang kita butuhkan untuk itu. Jadi sederhana saja. Jadi dari data yang ada sekarang ini, jadi kebutuhan guru kita ini tinggal segitu, 1.625 orang. Jadi berapapun banyaknya honorer sekarang yang ada, itulah yang akan bersaing besok untuk mencari informasi. Sekarang mungkin 500, tinggal 1.025, 1.125 kan. Tinggal itu nanti. Mungkin tahun depan 2025 bisa diselesaikan, maka selesaikan. Ditambah dengan yang pensiun. Nah itu terkait dengan ABK terkait dengan kebutuhan guru. Nah, kalau masalah kebijakan tentang kehonoran, nah itu menjadi sebagai adik yang punya tugas untuk menjelaskan. Ya, tetapi yang pengalaman kita selama ini seperti itu. Jadi gaji pertama itu harus kita siapkan dulu oleh daerah. Nah, kalau nggak siap, maka kita tidak bisa untuk menghonor. Berapapun seperti tadi jelaskan Pak Ketua benar. Silakan Anda menerima informasi berapa saja. Siap itu diberikan kita. Sudah kebutuhan itu diberikan oleh Pak LB itu. Tapi mana gajinya di tahun pertama? Sudah itu gaji dari mana sumbernya? Nah, seandainya PAD kita besar, makin bisa diambilkan. Tapi kan PAD kita kecil. Karena kita kan mau bayar kalau makan bakso sana kan ada bayar pajak gitu. Marah-marah kalau bayar pajak kan. Nah, itu kan soal kita. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan terkait dengan penyelesaian. Sekarang kemarin sudah bahas yang jelas seperti itu, Desember selesai. Tapi kan belum ada juga peraturan pemerintahnya. Nah, selama kita tidak bisa mengangkat sesuai dengan kebutuhan ABK, maka tidak bisa diselesaikan. Kenapa nggak bisa? Kami daerah juga mengkomplain pusat, kami tidak punya uang. Kalau pusat memberikan kita uang sesuai dengan kita butuhkan untuk gajinya, kita ambil semuanya. Nah, itu masih jelas seperti itu. Jadi kita sama bingung jadinya kan. Jadi kita tunggu bagaimana penyelesaian di Desember, kita tunggu peraturan pemerintah sedang digodok oleh Kementerian Pertanian. Terima kasih.
Mungkin ada tambahan dari Pak Sekda. Silakan. Izin Bapak Ibu menyampaikan suasana pada saat pertemuan di Jakarta dengan persoalan kemampuan keuangan daerah dan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Pak Bupati. Bapak Ibu yang hadir pada saat itu Menteri Pendidikan ya pada posisi ingin menuntaskan formasi guru. Ini kan posisi beliau sama dengan Pak Kadis Pendidikan dan Pak Kepala BKPSDM. Yang hadir juga Menteri Pertahanan. Beliau hadir menyampaikan saya berharap dituntaskan. Tetapi sayang yang tidak hadir itu Menteri Keuangan. Saya berharap Menteri Keuangan menyampaikan, oh kita siapkan anggarannya. Tetapi dengan adanya surat pernyataan dari pemerintah daerah, saya kira betul apa yang disampaikan Pak Kepala BKPSDM secara bertahap. Besok kan ada yang pensiun, selisihnya tinggal 1125. Kita sangat berharap nanti di 2025 barang ini dia tuntas. Kita tidak berani mengambil risiko. Jika kita tuntaskan misalnya sekarang, kemudian dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, ya kami harus mencari dana sekitar 100-an miliar. Nah ini yang tidak perlu masuk kantor, sudah habis uang ini untuk bayar listrik, telepon, air. Tetapi berikanlah secara bertahap insya Allah. Kan ini tinggal 1125. Dan Menpan RB sudah menegaskan sesuai dengan yang sudah ada di data, pemerintah berkomitmen. Nah ini yang mohon maaf Bapak Ibu Guru, hajatan kita sama sesungguhnya dengan Bapak Ibu Guru. Ibarat Belen beli mobil roda 4, tetapi kemampuan kita masih roda 2, beroda 2 dulu. Seperti itulah, tidak ada pemerintah daerah yang tidak, itu kata kuncinya, yang tidak mau menyelesaikannya. Semua, termasuk di provinsi NTB, kabupaten kota lain sama. Oleh karena itu, percayakanlah kepada Pak Bupati, kemudian Kepala BKPSDM, Kadis Pendidikan untuk memperjuangkan semua ini. Siapa tahu nanti di PP itu ya sudah tuntaskan di Januari, ya, pendanaan ditanggung oleh pemerintah pusat dan gitu. Itu yang kita sangat berharap, kita sama-sama berdoa untuk itu. Saya kira itu tambahan dari kami. Terima kasih. Rekan-rekan semua, dari Ketua PGRI tadi mau silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dina. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lombok Timur, Bapak Kepala Badan, dan rekan-rekan pengurus guru honorer Kabupaten Lombok Timur beserta teman-teman guru honorer tentunya yang saat ini dengan penuh harap dan cemas datang bersama kami dalam satu tujuan mulia, dan semoga semuanya dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang pertama, setelah sedang menyimak
paparan dari Bapak Sekda, Bapak Kaban, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lombok Timur. Jadi soalan pertama yang ingin saya garis bawahi adalah pernyataan dari Menpan RB. Kalau sekiranya kemudian Menpan RB kemudian mengeluarkan surat keputusan atau peraturan menteri yang mengatakan semua harus dihabiskan, pertanyaan saya adalah, masihkah kemudian pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyatakan sesuai kebutuhan? Itu persoalannya. Karena akan beda kalau saya cerita flashback ke belakang. Saya guru bantu tahun 2003, guru bantu pertama, lalu kemudian ke Presiden SBY mengeluarkan surat keputusan Presiden tentang pengangkatan guru bantu, guru honor daerah itu menjadi ASN atau menjadi PNS waktu itu. Dan tidak ada perdebatan di antara pemerintah daerah. Semuanya kemudian dibuat regulasi daerah untuk mengangkat semua guru yang tercatat di dalam guru honor daerah maupun yang tercatat di dalam guru bantu. Nah, pertanyaan saya adalah, sekiranya, dan ini kami berharap semuanya, dan itu menjadi catatan penting bagi kita semua, karena ini menjadi kebijakan pusat, maka apakah pemerintah daerah kemudian akan mengambil kebijakan sendiri? Seperti hanya pernyataan Pak Kaban tadi, misalnya ini kebutuhan. Saya melihat itu bukan kebutuhan, tapi itu kemampuan. Beda, kalau kebutuhan dengan kemampuan itu beda. Jadi kalau kebutuhan itu memang kita butuh benar. Jadi misalnya di satu sekolah tadi Pak Kaban menjelaskan satu sekolah itu hanya butuh 9 guru. Itu yang kalau satu kelas. Kalau kelasnya paralel itu beda ceritanya. Kita butuh 18 orang per sekolah. Seperti halnya misalnya di dasar Lekong itu SD 3 dasar Lekong itu selalu paralel. Ya, kelasnya kelas 1 itu 12 dan sampai kelas 6 itu sampai 12 kelas semuanya. Apakah masih kemudian dipertahankan dengan alasan itu kebutuhan? Padahal di sisi lain itu kemampuan sebenarnya. Bapak Kaban itu menyampaikan itu kemampuan, bukan kebutuhan. Karena sekali lagi kebutuhan kita selalu tercatat oleh PGRI pusat. Itu seluruh daerah itu kekurangan guru setiap tahun. Apalagi kemudian dikurangi dengan jumlah pensiun. Nah, pertanyaan saya yang paling mendasar adalah, bagaimana kemudian kalau regulasi pemerintah pusat menyatakan habiskan semuanya, sebagai pernyataan daripada Menpan RB, habis 2024. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lombok Timur membuat regulasi yang bisa menghabiskan, atau hanya kemudian mengatakan sesuai kebutuhan, atau mengatakan ini kemampuan daerah. Saya pikir semua orang tahu lah kalau kemampuan daerah kita tidak sebanding dengan beberapa daerah yang lain, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Tapi yang kami inginkan adalah sebagai organisasi profesi, khususnya PGRI, adalah bagaimana membuat kebijakan yang sebijak-bijaknya, yang kemudian tidak membuat komponen-komponen lain di dalam regulasi itu merasa tersakiti, terzolimi dan sebagainya. Maka kami inginkan dari PGRI misalnya ada kebijakan, ada keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai sebuah regulasi yang utuh, yang bisa kemudian mengayomi semuanya. Seperti hanya pernyataan Menpan RB habis 2024. Lalu apa sekarang yang kami ingin dengar itu dari PGRI itu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Masihkah kemudian menyatakan sesuai kemampuan, sementara pemerintah pusat menyatakan habiskan 2024? Terima kasih, itu saya dapat kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira dia pertanyaan pamungkas rekan-rekan semua ya. Masih banyak. Tolong dicermati makanya jawaban Pak Sekda. Teman-teman jangan fokus dengan apa yang ingin disampaikan ke kami. Jadi tadi penjelasan Pak Sekda sebenarnya sudah memberikan jawaban terhadap klarifikasi Ketua PGRI. Ya, kita kan hanya menunggu penjelasan resmi dari Menpan RB. Kalau pernyataannya akan disiapkan anggarannya dari pusat, ya tidak ada yang menghalangi kita untuk mengangkat semuanya kan. Clear sebetulnya jawaban Pak Sekda. Kemudian Pak
Kapan itu hanya mengilustrasikan cara menghitung saja. Tentu berdasarkan rombel rekan-rekan semua. Hanya kan mencontohkan secara sederhana. Berapa jumlah rombelnya? Kalau 10 ya kalau 10 kali berapa? Itulah gambarannya. Kalau misalnya 6 rombel ya kali sekian. Agar kita pendekatan pemahaman saja. Tentu ini perlu dijelaskan ulang apa bagaimana nih Pak? Silakan. Bapak dan Ibu, jika apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PGRI itu benar, maka tidak perlu kita membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggajian. Tidak perlu. Wah, berarti ya lepas. Tetapi kan pemerintah pusat bilang berapa kemampuan Anda buat surat pernyataan. Itu dia posisinya. Maka tidak bisa kita memaksakan kehendak. Pak Ketua PGRI, kami tidak bisa berpikir parsial. Kami menyeluruh. Ya kalau bisa TPG guru, sertifikasi guru kita kurangi setengah, clear dia. Kalau boleh. Tetapi kan kita berpikir seluruh kalau kami. Sehingga apa yang kami sampaikan itu tidak bisa sesuai dengan kepentingan masing-masing orang. Ya kalau kita kan seluruhnya nih ada dari sisi misalnya persoalan sosial, persoalan infrastruktur, kita tahu kewajiban pemerintah daerah dari sisi infrastruktur sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang menyusun APBD 25%. Anda sehingga tidak bisa kita, ini mohon maaf Pak Ketua PGRI, kita tidak bisa melihat dengan kacamata kuda. Kalau betul kami perlu diskusi internal, saling ngotot-ngototan dengan Pak Kaban BKPSDM, ngitung angka-angka secara digit. Tetapi kan kita harus berpikir menyeluruh. Tidak mungkin Lombok Timur ini kita penuhi satu sisi, tetapi kita matikan sisi yang lain. Ini sehingga inilah yang terbaik. Jika ada perubahan regulasi, Pak Ketua PGRI ya, hari ini misalnya perubahan regulasi, kita akan sesuaikan. Kalau Menteri Keuangan bilang misalnya, wah semua silakan diangkat, kami tanggung dia. Lalu minat surat pernyataan Pak, surat pernyataan kemampuan keuangan daerah. Tadi setiap sudah gambarkan kemampuan keuangan daerah itu sesungguhnya pada posisi hanya 770 sampai 800, tetapi kita berani mengambil sikap 1.800, 1.600. Nah ini yang saya kira sudah clear sikap pemerintah daerah yang berani mengambil lebih dari porsi yang semestinya. Di situ nilai lebihnya. Saya kira Pak Kaban BKPSDM dan Pak Kadis Pendidikan dan Kadis Kesehatan terutama yang getol 3 ini memperjuangkan Bapak dan Ibu, sehingga ditandatanganlah surat pernyataan tanggung jawab itu oleh Pak Bupati. Oke, 1.600 patang wah bilangan meteya cuma gitu kan Pak Kabannya. Kami menyatakan itu petang sudahlah, mudah-mudahan ada mujizat yang turun. Nah seperti itu kan. Tetapi saya sangat yakin Bapak dan Ibu, negara ini juga kan baru mulai pulih ini, baru mulai pulih. Ya berikanlah juga negara, termasuk pemerintah daerah, menormalkan posisi keuangan negara, sehingga janji yang ini insya Allah sekarang sudah hitungan rombel dan kebutuhan guru kita memang masih kurang, tetapi selama ini masih diisi oleh
tenaga-tenaga non-ASN sementara, sambil sesuai kemampuan kita dan kebijakan pemerintah pusat kita akan tuntaskan. Itu insya Allah. Saya kira itu supaya pemahaman kita tidak beda-beda. Maksud saya ini bagus apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PGRI. Kita tuntaskan sama dengan kita. Kami juga diskusi terbatas. Mana pertemuan bareng guru-guru kita, adik-adik kita ini sudah tuntaskan. Tetapi kan tidak bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini yang kami mohon maaf ini sehingga kami dari tadi menyatakan berikanlah kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikannya sesuai dengan regulasi. Dan kan kita sudah menyatakan korek puasan dalam tenun pulang. Ini betul-betul catatan yang kami sampaikan hari ini bahwa muna ditetuja alurah korek puasan. No, lebih kami menghindari itu. Dan ini kan saat kenyataan, silakan Bapak dan Ibu analisis. Ya kan APBD ini terbuka, silakan analisis dia. Nah, tidak ada masalah bagi pemerintah daerah. Dan prinsip yang dipegang oleh Pak Bupati dan Pak Kepala BKPSDM dan kita semua, kita berhajat untuk menuntaskannya, tetapi sesuai dengan tahapan. Itu saya kira Bapak dan Ibu mohon maaf bila mana kurang berkenan. Satu lagi Pak, tolong satu aja. Di utara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang terhormat, yang menghormati dan muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja Bapak, ada dua yang tanyakan di sini. Yang pertama tentang kebutuhan guru di Lombok Timur, yaitu 1.625. Saya tanyakan berapa database guru yang ada di Lombok Timur ini. Kalau sekiranya segini jumlah database-nya, alhamdulillah. Tapi kalau saya lihat dari data yang ada itu sampai 2.000-an. Ya Pak. Dari data ini yang kedua, apakah yang 1.625 ini sudah dipilah dari masa pengabdiannya? Karena kami dari teman-teman honorer ini banyak sekali yang sudah mengabdi hampir 20 tahun Pak. Terus kalau dimasukkan yang baru mengabdi 3 tahun, 5 tahun dari 1.625, diapakan kami yang sudah lama mengabdi ini? Padahal malahan ada mau pensiun teman-teman kami yang honorer ini. Jadi itu yang tanyakan Pak, langsung dijawab. Apakah ada afirmasi Kak kami yang lama pengabdian ini Pak? Kami di sini sedih Pak, diadu terus sama adik-adik yang baru tamakan. Sehingga kalau kami diadu, ya out kami honorer ini tidak memikirkan pendidikan aja. Kami memikir anak istri kami di rumah. Kalau pulang dari sekolah, kami pegang rombong pendor itu Pak. Kalau mereka tidak, baca buku terus. Sehingga kami tidak bisa lulus. Kalau mereka belum punya istri, belum punya anak, pasti diadu dengan kami yang sudah hampir ada 5 anaknya. Ada yang punya cucu padahal. Inilah yang tadi, aduh, pusing kita ini, malu kita diadu terus sama adik-adik yang masih tes otaknya. Jadi itu Pak Bapak, mohon pertimbangkan. berikan afirmasi kepada kami yang sudah lama pengabdian ini.
Kalau nggak diberikan afirmasi, kamu pasti akan out dari hari ini. Pasti akan kalah terus, Pak. Ya, jadi itu Pak. Bayangkan Pak, anak kami hanya 3, gaji kami hanya 600, sedangkan penghabisan anak kami itu perharinya itu selama bulan puasa ini mendekati harga 100.000 Pak. Kalau belum itu kan Allahu Akbar ya kan? Yang terakhir ini banyak sekali SK kemarin itu cepat sekali kok keluar, cepat sekali. Itu yang saya herankan. Ada kemarin, masya Allah, ini ya SK lingkungan sekolah di usulan, langsung dia keluar dalam 3 hari. Kok bingung saya. Ada juga dari India Pak. Tiba-tiba ditunggu sama SK-nya di rumah. Hanya dia Pak Ustaz, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dulu, ente ini dengar tahu. Cermati dulu Pak, kayak jangan nanya aja. Perhatikan semua. Jadi apa yang disampaikan dari awal sampai akhir itu catat dia. Ya, catat dia. Simpan nanti, renungkan di rumah. Yang pertama, sebelum dijelaskan oleh Pak Karlan terkait masalah data, di awal kami sudah sampaikan kita akan memperpanjang yang sudah masuk database clear. Yang usia SK-nya 6 bulan, 7 bulan, kita pending. Di awal saya ngomong begitu Pak. Clear sudah itu. Nanti kalau ada yang nyelonong, profit sudah dia. Jumlahnya Dan dari awal, dari saya catat, dengarkan saya. Dari awal saya katakan, kepala sekolah kalau ada SK yang memang di luar kendali saya yang belum lolos, segera dikembalikan. Memang numpuk di meja saya, dikembalikan. Itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan semua. Di awal saya katakan kita akan memperpanjang yang sudah masuk data clear. Bagus ya? Oke, sekian itu aja dulu Pak Kabat, silakan data. Terima kasih. Tadi saya jelaskan itu yang pertama ABK kebutuhan real guru kita. Itu saya dengan jumlah sekolah kelasnya, jumlah bidang studinya itu 9.507. Termasuklah rombel-rombel yang bertambah. Kalau di SD dasar kaum itu 40 rombelnya SD itu bahkan kebutuhan guru 40 juga. Tapi tadi hitungan sederhana 9 itu kalau tidak double. Jadi dengan double semua itu, dengan jumlah mata pelajaran di SMP itu, kebutuhan guru kita berdasarkan ABK itu 9.507 orang. Nah ini dengan yang ada sudah sekian, dengan yang akan informasi sekarang 500 2024, maka kekurangan kita tinggal 1.625 orang. Inilah yang 1.625 orang ditambah dengan 500 yang sekarang ini, inilah yang harus direbut oleh semua yang masuk database yang terdata pada tahun 2022 itu. Kita sudah kan? 21. Semua yang terdata pada tahun 2022 itu akan bersaing untuk merebut formasi guru sebanyak 2.060 orang mulai tahun 2024 sampai dengan seterusnya. Kalau besok Pak RB perintah selesaikan semuanya semua daerah, karena pas pada tadi ini uangnya Sri Mulyani, kami selesaikan. Maka kita selesaikanlah yang 2.060 orang itu. Tapi karena uangnya nggak jelas dari Sri Mulyani, maka kelompok timur hanya mampu mengangkat untuk tahun 2024 ini dengan segala keterbatasan hanya 500 untuk guru. Nah, terkaitnya dengan selanjutnya
Nanti sisanya kemana? Jadi kalau real ini dari bidang data, ini kepada bidang data kami, untuk dimaklumi oleh Bapak Ibu Guru, pengangkatan honorer di Dikbud itu langsung ditangani oleh Kadis Dikbud. Proses SK-nya langsung ke PJ, berarti Pak Bupati, dan itu lewat Pasekda dengan asisten 3. Kenapa? Karena dia itu banyak. Jadi diberikan dispensasi untuk Dikbud itu langsung diproses sendiri. Itu kebijakan pemerintah Pak Bupati. Tidak lewat kami, sedangkan lagi lewat kita. Nah, tapi dia lapor, setelah selesai dilapor sekian sekarang jumlah honorer guru kita. Berapa jumlahnya? Ini dari bagi data. Ini sebanyak 5.010 orang. Ya, 5.010 orang. Masuk ini yang 435 yang belum kita berikan SK P3K itu. Terus tekniknya, tenaga pendidikan dan operator dan sebagainya itu sebanyak 1.518 orang. Jadi 1.518 orang itu yang tukang kebunnya dan sebagainya, yang operatornya. Sehingga total honorer di kebun itu sebanyak 6.528 orang, termasuk yang di PTD-nya. Jadi ini. Nanti ini yang kali terdata semua pada tahun 2022 kemarin, maka mereka ini yang akan bersaing untuk mengambil formasi yang sekitar 2.060 orang itu. Nah, untuk afirmasi ini untuk Dikbud kami belum mendapatkan regulasi. Beda dengan di nakes. Itu kesehatan ada informasi. Tetapi yang pasti untuk K2 itu kami sudah perjuangkan. Semua K2 sekarang termasuk nakes pun sudah habis dia, guru sudah habis. Bagaimana untuk bisa habisnya? Maka kemarin sudah bisa habis karena masih ada aturan. Kalau dia guru maka dia harus punya tempat, dia harus ini. Tapi kami tidak mau itu. Dalam pertemuan nasional kalau ada waktu ngomong maka saya harus ngomong. Saya ingin yang pertama ngomong, karena yang pertama itu pasti bagus ataupun jelek. Yang selama ini kemarin tahun 2002 itu kan begitu, dia sarjana pertanian, tapi dia honornya di inspektorat, nggak bisa ngelamar. Dia mau masuk pertanian, SK-nya inspektorat, dia masuk inspektorat, biasanya pertanian. Sehingga kami tidak mau begitu. Yang penting ada SK bupatinya, terima saja. Sehingga alhamdulillah tahun 2023 ini masuk semua itu, sekalipun dia tidak relevansi tempat ngabdi dengan ijazahnya. Maka guru kita yang di Sembalun, siapa namanya itu, dia sarjana pertanian, dia ngajar di SMP, maka dia menjadi penjuluk pertanian tahun ini SK2. Itu ikhtiar yang kita lakukan. Nah, jadi itu yang menjadi masalah kita. Untuk afirmasi Bapak Ibu guru kita, nanti ini masukan untuk kita usahakan, mudah-mudahan ada afirmasinya. Kemudian mohon didoakan. Tapi yang pasti kan P3K ini kan umurnya 56 boleh, itu aja sih. Ya, kalau P3K 56 boleh kan. Itu kalau PNS kan 35 maksimal. Bahkan untuk angkatan pertama kedua itu bukan lagi 56. 5 pun boleh. Jadi ada teman saya itu Pak Marhum itu kan sekarang pensiun dia. Hanya 5 1 tahun saja. Dari 59 dia mau diangkat. Nah, itu ada apa nama saya di pondok sana dia disangka apa gitu ya. Itu kan? Nah itu. Jadi itu Pak Guru ya. Itu prinsipnya. Jadi bersaing secara bersama-sama untuk afirmasi masih belum kita tunggu regulasinya. Terima kasih. Oke, baik, silakan. Terima kasih Bapak Sekda, Bapak Kadis, Pak Kaban. Dari tadi yang angkat tangan, tetapi insya Allah tidak menanyakan yang teman-teman sudah tanyakan. Yang hanya membawa aspirasi dari teman-teman kami yang di bawah selaku honorer. Sempat kemarin ribut dan viral kaitannya dengan PP 14 tahun 2024, yang mana juga sempat kami baca dan melihat pernyataan Bapak Sekda di sebuah laman website, saya lupa nama medianya itu, yang mana isinya adalah yang mengatakan di sana
THR atau gaji 13 itu tidak ada regulasi yang mengatur untuk tenaga honorer. Dan di sana ribut selalu diangkat dan ditunjukkan terkait dengan PP 14 tahun 2024. Saking penasarannya saya dengan PP Niki, jadi PP 14 tahun 2024 ini isinya 35 lembar. Kenapa kok sampai sekian banyak grup WhatsApp yang ada di grup-grup honorer itu semuanya menyebutkan kaitannya dengan PP 14 tahun 2024. Alhasil saya coba-coba untuk membuka dan membaca, ternyata di sana tidak saya temukan. Mungkin nanti kita koreksi bersama-sama nih Pak Kadis, Pak Sekda. Dia tidak menemukan ada poin baik itu kalimat, diktum pasal dan turunan pasal yang mengatakan tidak boleh honorer menerima lagi kaitannya dengan THR atau gaji 13. Sebab kalau kita lihat di PP 14 tahun 2024 yang sempat memiliki dan yang sempat catat pada diktum memutuskan dan menetapkan peraturan pemerintah tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mungkin teman-teman juga membawa salinan daripada PP 14 ini. Ada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2024. Yang tidak akan membahas pensiunan, kita belum pensiun, penerima pensiunan juga kita bukan ahli waris, dan penerima tunjangan juga kita bukan penerima tunjangan. Kita akan membahas aparatur negara. Di poin aparatur negara ini sudah jelas tidak disebutkan, bukan aparatur sipil negara, tidak ada istilah aparatur sipil negara, yang mana notabene adalah ASN. Ini dijelaskan. Kalau kita melihat di halaman 3 pada pasal 2, pada pasal 2 di sana disebutkan pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan dan seterusnya. Dan negara dengan pertimbangan kemampuan keuangan negara. Ini pasal 2 disebutkan lagi aparatur negara. Di pasal 3 dijelaskan di sana siapakah aparatur negara ini. Ada di pasal 3 di huruf 3 aparatur negara termasuk di halaman 4 di sana teman-teman. Aparatur negara termasuk di sana di huruf J. Di huruf J dikatakan di sana pegawai non pegawai aparatur sipil negara. Mohon kita sama-sama terjemahkan ini. Di huruf J itu mengatakan pegawai non pegawai aparatur sipil negara. Kalau di sini jelas mengatakan pegawai aparatur sipil negara, tetapi di depannya ada kata non. Sedangkan tadi di awal memutuskan di sana dikatakan aparatur negara. Di pasal 3 huruf 3 angka 3 huruf J, pegawai dan pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah. Sekarang kita sama-sama bertanya, kita ini bertugas di bawah instansi mana? Instansi pemerintah. Teman-teman bantu saya jawab dulu. Kita Instansi pemerintah. Baik. Kemudian termasuk pegawai dan pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan negara, layanan umum dan keuangan, itu juga berhak untuk menerima THR dan di sana dia ada garis miring dan gaji 13. Ini di PP 14 tahun 2024. Kenapa kok setelah kita membaca di media Pak Sekda mengatakan tidak ada regulasi yang mengatur honorer. Sedangkan di tahun 2023, 2024, mana saya catat tadi? Di 2023, PP 15 tahun 2023 juga menyatakan hal yang sama, diktum yang sama, konsedran yang sama, pasal yang sama, huruf yang sama. Di sana mengatakan pegawai non pegawai aparatur sipil negara berhak boleh untuk diberikan THR dan gaji 13. Lalu kenapa di tahun 2024 kok tiba-tiba salinan ini sama? Nanti saya punya salinannya, mungkin teman-teman
teman-teman nanti share search di tahun 2023 teman-teman terima THR apa enggak? Ada? Tidak ada. Di 2023 semua honorer di Lombok Timur menerima THR atau gaji 13. Meskipun tidak ada istilah itu, tetapi di Arkas dianggarkan 13 bulan, dan itu yang biasanya diberikan sebelum Lebaran, dan lumrahlah dengan istilah THR. Lalu kenapa di 2024 tidak boleh? Dan Pak Sekda mengatakan tidak ada regulasi yang mengatur. Sedangkan di tahun 2022 PP 16 tahun 2022 sama bunyinya Pak Sekda, Pak Kadis, sama bunyinya yang ada tangan Joko Widodo. Di tahun 2023 juga sama, PP 15 tahun 2023 yang ada tangan juga Pak Joko Widodo, cuma yang membedakan tanggal dan bulan penetapan, Pak. Lalu kenapa di tahun 2024 kok tiba-tiba Tidak tidak ada. ada regulasi yang mengatur? Kita ingin meminta penjelasan dari itu, sebab kemarin kita membaca screenshot dari Bapak Sekdes, Bapak Kadis. Nanti ada regulasi turunan dari PP itu yang akan mengatur penerimaan THR tahun 2013. Tetapi sampai sekarang kami menanti itu, Pak. Kami menanti itu, kenapa kok belum keluar? Itu yang kedua pertanyaan saya. Yang pertama tadi adalah kenapa kok beda penerapan di lapangan, sedangkan PP yang mengatur sama, Pak. Cuma yang membedakan tanggal dan bulan disahkan oleh Pak Joko Widodo. Mungkin itu pertanyaan saya, Bapak. Banyak sekali, tetapi mungkin ini sudah panas kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sebelum Pak Sekda memberikan penjelasan terkait masalah ini, karena setelah Pak Sekda merapat rakor terkait masalah interpelasi, lalu kami dikumpulkan. Namun ada hal yang perlu saya klarifikasi dulu itu, mungkin itu WA dari teman-temannya yang ingin mendapatkan turunan dari PP 14 itu. Saya tegas mengatakan hasil rapat koordinasi kami dari Pak Sekda sendiri tidak ada penjelasan tentang THR untuk honorer dan termasuk gaji 13 karena tidak dimunculkan di PP 14 itu. Itu tegas saya katakan begitu. Karena itu tidak mungkin akan ada turunan lagi. Karena saya tidak tahu dari mana WA itu. Memang Pak Ketua PGRI sempat menanyakan ke saya. Ya, kita tunggu aja kalau perkembangannya nanti. Karena hasil rakor saya dengan Pak Sekda seperti itu. Oleh karena itu kemarin ditegaskan kembali, sampai dari detik ini belum ada penjelasan resmi dari pimpinan di rapat MKKS. Baik teman-teman semua, sebelum itu dulu kita dengarkan penjelasan kronologis tentang PP 14 tahun 2024 ini. Jangan sedikit aja, jadi pakai sedikit aja. Baik, supaya nanti sebagai gambaran kita bersama-sama nih. Sebab sebagai catatan dan perlu kita ingat, di sekolah ini sedang menjadi polemik, Pak. Sedang menjadi polemik. Bahkan teman-teman honorer ini bisa dikatakan menuntut haknya, dalam artian kok yang tahun-tahun lalu bisa, sekarang tidak bisa, regulasinya sama. Menuntut di sekolah gara-gara ada screenshot kiriman PP 14 2024 itu disuruh mengembalikan, atau bahkan juga yang belum mendapatkan juga menuntut itu, dan ini menjadi keributan di sekolah, Pak. Ini harus segera diatasi, sebab ini kan sudah mau sebentar lagi lebaran kita ini, Pak. Saya tambah, Pak, ini kalau kita melihat pada pasal 4, Pak, di halaman 8 di salinan PP itu, ini masih ada kaitannya dengan pasal 3. Di pasal 4 itu mengatakan, 1. Pegawai dan pegawai aparatur sipil negara yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf C harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. A. Warga negara Indonesia. B. Pada saat peraturan pemerintah yang diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi penuh. Artinya ada regulasi, ada kekuatan kita sebenarnya untuk menuntut hak ini, Pak. Sebab di pasal 2
pasal 3 dan pasal 4 jelas di sana diatur kita ini termasuk non ASN. Makanya tadi di awal yang bertanya, kita ini bekerja di instansi mana, di luar negeri kah atau bagaimana? Begitu menurut saya. Instansi pemerintah. Memahami begitu. Supaya nanti kita juga enak di sekolah, tidak berantem terus, Pak. Betul. Jadi itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah. Baik, rekan-rekan semua, agar lebih jelas ya terkait masalah PP ini, mari kita dengarkan secara langsung dari Pak Sekda. Kami persilakan Pak Sekda. Terima kasih Pak Kadis. Bapak dan Ibu, terkait dengan THR sesungguhnya pemerintah daerah seperti yang disampaikan oleh Adik tadi itu kan sudah menganggarkan di APBD seperti tahun-tahun lalu. Dia 13 bulan, dia tidak menyebutkan 13 bulan, itu sudah clear kita anggarkan di APBD 2024 untuk perlakuannya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pada saat Zoom dengan Kementerian Dalam Negeri Menpan RB itu ditegaskan, saya mungkin tidak enak mau memperdengarkan pernyataan dari, bisa adik-adik download pernyataan Mendagri. Siapa sih yang diatur di situ? Itu adalah ASN, kemudian termasuk pensiunan. Yang masuk ASN itu adalah pegawai negeri sipil dan P3K. Ya Pak Kaban ya, non ASN dia tidak masuk, sehingga Pak Mendagri menyatakan tidak masuk non ASN. Sehingga kami menyampaikan kemarin, kira-kira seperti apa kita mencari formulasinya. Karena di pernyataannya Pak Mendagri, non ASN tidak mendapatkan THR. Kami sih sudah mempersiapkan untuk melakukan pembayaran, gitu kan? Tetapi kalau sudah ada penegasan seperti itu, kalau kita langgar, menjadi persoalan kita. Saya kira terus terang Bapak dan Ibu, pemerintah daerah ingin membayar, hanya tunjukkan kami regulasinya. Karena pernyataan dari Menpan RB termasuk Pak Mendagri tegas non ASN tidak mendapatkan THR. Sehingga saya sempat berdiskusi di TAPD, bagaimana kalau ini kita distribusikan dia dalam bentuk yang lain, tidak THR, karena penghasilan teman-teman ini juga belum sesuai dengan harapan, gitu kan? Tidak ada niatan pemerintah daerah tidak membayarnya, tetapi pintu masuk kita membayarnya itu di anunya. Kalau yang dibaca tadi PP 14 itu mengatur betul ada non ASN, maksudnya di situ ada DPRD, ada pejabat negara, bukan dia pada posisi non ASN. Karena ini untuk tidak menjadi polemik, kita dengarkan saja pernyataannya Pak Mendagri ya. Saya putar lagi, kami setelah mendengar ini juga kaget, mana kita ini bayar? Saya kira kalau dia tidak dalam bentuk THR, mungkin dalam bentuk yang lain. Nah ini Kan gaji 13 Pak. Kan gaji 13 gitu. 13 dan THR diatur tersendiri sama. Nih,
Di share aja nih ke Pak. Ini Menpan. Stikernya Pak. Menpan RB menegaskan non ASN tidak dapat. Mungkin kita akan mencari, ini kami sedang berdiskusi, kami akan, walaupun dia di lewat waktu lah, kami akan konsultasikan ke BPK dan BPKP walaupun dalam bentuk lain. Kalau dalam bentuk THR dan gaji 13 kita sudah artinya kan pemerintah pusat sudah, kita tidak lurus dengan pemerintah pusat. Mohon maaf ini deh. Kami masih bisa mungkin nanti mencari formulasinya dalam bentuk lain. Nah ini yang mungkin kita akan pada Desember nilai atau di bulan September itu nilainya lebih dari bulan-bulan sebelumnya, tetapi dia tidak pada posisi THR dan gaji 13. Apapun namanya, yang penting kan barang ini terrealisasi, tetapi berikan kita ruang. Kalau kita bilang gaji 13, THR melanggar regulasi. Karena ini Menpan RB yang menyatakan itu. Nah ini, kalau saya yakin penafsiran Nadiem pada posisi PP 14 itu sedikit keliru, karena di situ yang diatur itu adalah yang ditegaskan oleh Menpan RB, ASN. Tegas-tegas beliau bilang ASN dan P3K yang non ASN tidak termasuk di dalamnya. Di huruf J ini kan pegawai apa sebentar, non ASN. Itu bukan dia dimaksud dia non ASN. Dia tidak yang disebut itu adalah dia termasuk di situ DPR. Dia bilang di pejabat negara di angka 4 pejabat negara sebagaimana dimaksud pada 1 huruf G dari atas. Di mana misalnya? Oke. Di judul saja coba Mas. Oke. Saya kebetulan rutin ini dia agak berat. Kami sudah diskusikan juga di bersama Kabak Hukum, kemudian termasuk dengan OPD ya. Nanti saya akan anukan dari dulu. Di sekolah Pak. Bapak dan Ibu, dari judul ini PP 14 tahun 2024 pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara. Nah, dengar dulu, Anda dengar. Ini ada Pak Kabar BKPSDM. Siapa aparatur negara itu? Kalau dia ASN, dia hanya PNS dan P3K. Itu loh. Adik-adik ini kan menuju ke sana ini. Bukan masuk di dalam aparatur negara. Ada belum aparatur negara? tapi di Iya, yang dimaksud di situ itu di bukan pasal 3 di mengenai huruf J di sana dijelaskan aparatur negara adalah pasal 1 ayat 1 aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah kan ini oke. warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Adik-adik ini belum pada posisi itu. Di pasal 3 Pak Ampura, di pasal 3. Oke. Di pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 itu memutuskan Pasal 3 ayat 1 di huruf J. Nah, ini kalau pasal 3 ayat 1 huruf C itu prajurit TNI, J Pak, J. 3J. PNS dan calon PNS, ini sudah clear. Kemudian aparatur sipil negara termasuk yang D. Nah,
3J Pak. Pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non menerapkan pengelolaan BLUD. Ada ini sepotong nih. Kami sudah bahas juga ini. Yang ada di BLUD, rumah sakit, puskesmas. Kenapa? Karena ya KPN Mesa, Mesa Mesa. Ini ada BLUD-nya nih. Kami sudah bahas juga ini. Nah, ini lanjutin ini. Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah. Sekolah kita sudah BLUD enggak? Belum. Saya kira mohon maaf ini, clear persoalan ini. Kita mencari bentuk. Ini berikan kami mencari bentuk. Ini barang sudah dianggarkan dan sudah kita bayar tahun-tahun sebelumnya. Saya akan diskusi nanti dengan teman-teman di APD dan Pak Kabak Hukum dan konsultasi ke BPKP, apakah honornya pada bulan tertentu itu bisa kita 2 kali lipatkan, bukan atas nama THR dan tidak ada masalah dia, tetapi berikan kita ruang dulu. Siap. Saya kira itu. Karena di sekolah Pak udah banyak yang sudah memberikan kepada kami guru honorer. Apakah itu harus dikembalikan atau bagaimana Pak? Itu Ya jangan bilang THR. bukan gaji 13 dan Ya, jangan bilang THR dan jadi 13. karena di atas ini sudah bilang 12 plus 1 di situ Pak. Iya. Pada posisi bulan tertentu kan boleh nih. Jangan bilang THR dan gaji 13. Pada posisi bulan tertentu ya diberikan dia lebih. Tetapi jangan bilang THR dan karena THR itu ini Memang dan tidak pernah disebutkan dapatnya THR Pak. Cuman karena kesannya diberikan ketika Bulan puasa. bulan puasa menjelang Lebaran, jadi kesannya seolah-olah THR. Cuman jadi pertanyaannya Pak, kenapa 2022 dan 2023 itu sah diberikan Pak? Terus yang seperti yang Bapak bahasakan tadi, ampun lagi panggil di sana itu di huruf J ke pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, koma di sana Pak. Koma di sana Pak. Koma termasuk pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non struktural, koma. Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan pada layanan umum garis miring Badan Layanan Umum Daerah seperti yang bahasakan di PLUD, koma. Layanan umum garis miring Badan Layanan Umum Daerah, koma. Lembaga penyiaran publik, koma. Dan perguruan tinggi negeri baru. Sana selesai ya Pak. Artinya yang sebelum koma-koma ini terpisah Pak. Ampun kita. Jadi ini kita lama kita kaji Pak. Saking viralnya, mau nggak mau saya baca Pak. Kita baca. Bagus. Ini terima kasih Pak Kadis. Ini berkat literasi ini Pak Kadis. Dulu. Kita coba dengar argumen Pak Derby ya supaya jelas. Kalau Pak Dirbi juga mengatakan begini Pak, tahun 2024 non ASN habis Pak diangkat dapat nik. Ya, men Pak Derby. 2024 habis non ASN dapat nik Pak. Bagaimana itu? Dipercaya enggak? Itu masalahnya Pak. Kita ini kan seperti bahasanya planning regulasi yang mengatur. Regulasinya jelas. 2022 juga regulasinya sama, diktumnya sama, bahasanya sama, diksinya sama, prosedurnya sama. Cuma tanggalnya aja yang beda Pak. Allahu Akbar. Ika Pak. Ampun lagi Pak. Seperti bahasa teman saya ini, anak-anak kami sana menangis.
kasihan guru honor ini benar luar biasa teman-teman honor ini. Terima kasih Pak. Nanti kita diskusi ini, bukan kita saling kejuh ini Pak. Kita diskusi. Puasa. Terima kasih. Karena dan kaji ya tentang hukum. Dengar dulu pernyataan dari Pak DP, adik-adik. Pernyataan langsung beliau. Bisa di-share, Pak. Kita dengar itu, Pak. Speakernya Pak, speakernya di. Ya, jelas. Di mic di speaker HP-nya. Lagi nih pasal yang beda nih, yang ngatur APBD di halaman 19. Ya tadi itu yang sumber pendanaannya dari yang anggaran pendapatan cek. Mohon maaf Pak, saya potong sedikit ya, sebenarnya tidak berlarut-larut ya pada adik-adik honorer. Jadi Pak Sekda sudah menyampaikan dalam bentuk yang lain sedang diusahakan Pak. Tidak perlu berlarut-larut tentang peraturan menteri tentang keputusan menteri dan sebagainya ya. Jadi saudara-saudara pahami bahwa Pak Sekda sudah menyampaikan itu sedang dipikirkan dalam bentuk yang lain, bukan gaji 13, bukan THR. Apapun arahnya pada ya Kita terima. Yang penting nerima KPM. Siap. Waalaikumsalam. Baik, izin Pak Kadis sebentar aja. Masalahnya itu adalah teman-teman di sekolah saat ini sedang ribut Pak. Bukan masalah menunggu ini. Ini di sekolah sedang ribut, semua sekolah Pak. Ya. Sedang ribut, entah dia disuruh membalikan dan menutup dan tidak dikasih Pak. Bagaimana? Pokoknya ribut saat ini. Begitu. Sampai ada yang gap gara-gara ini dengan baik itu pihak bendahara dan pihak kepala sekolahnya, karena hal biasalah masalah keuangan. Tapi munculnya itu gara-gara ini. Baik, terima kasih. Setelah ini, insya Allah nanti mungkin jam 2 kami rapat dari PTD. Apa yang disampaikan Ketua PGRI itu sudah instruksi penerahir kita. Kita nunggu formulasi dari pemerintah daerah seperti apa bentuknya nanti. Tentu nanti kami akan rapatkan tindak lanjut di masing-masing satuan pendidikan. Mungkin nanti kami sampaikan ya Pak Ketua UPTD semuanya hasil rapat kita ini, sehingga nanti diteruskan ke masing-masing kepala sekolah sehingga tidak dibentuk-bentukkan. Itu dulu. Siap. Saya kira cukup rekan-rekan semua apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, Pak Kaban BKPSDM dan Ketua PGRI tadi mudah-mudahan menjadi penjelasan yang sejelas-jelasnya, dan doakan kita mudah-mudahan petunjuk teknis tahun ini rekan-rekan yang masa kerjanya sudah di atas 10 tahun mendapatkan afirmasi. Itu harapan kita. Amin. Karena semuanya kembali kepada regulasi nantinya.
Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mari kita dengan sama-sama melakukan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu